Video dihidupkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Septi Anissa, BP 2110536047, selaku moderator dalam presentasi kali ini. Dan juga teman saya, Hesti Adriana Kakak, BP 2110536046. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman atas waktunya. Baiklah, untuk materi presentasi kelompok 8 hari ini yaitu mengenai akuntansi multinasional, transaksi mata uang asing, dan instrumen keuangan. Di mana materi pertama akan disampaikan oleh Hesti Adriana Kakak. Kepada Kak Hesti, dipersilahkan. Baik, untuk materi yang pertama mengenai accounting issues. Jadi, perusahaan multinasional ini seringkali melakukan transaksi dalam berbagai mata uang asing sebagai akibat dari beberapa aktivitas, seperti ekspor, impor, pendirian cabang di negara lain, dan investasi. Jadi, sebagai seorang akuntan, kita harus dapat mencatat dan melaporkan transaksi yang melibatkan pertukaran rupiah dengan mata uang asing. Jadi, jika ada transaksi dalam mata uang asing, kita harus menyajikannya ke dalam rupiah sebelum dicatat ke pembukuan dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan perusahaan atau transaksi. Jadi translasi ini adalah penyajian mata uang asing ke dalam bentuk rupiah sebelum kita catat ke dalam pembukuan dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu kurs mata uang asing. Jadi sebelum tahun 1972, sebagian besar mata uang itu dinilai dari standar logam emas yang memiliki nilai tetap. Namun, setelah ditandatanganinya suatu perjanjian pada tahun 1972, jadi nilai mata uang asing ini mengambang berdasarkan permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Jadi di sini maksudnya sebelum tahun 1972 itu nilai mata uang itu tidak tetap, nilai mata uang itu tetap. Namun setelah ada perjanjian, nilai mata uang itu tidak lagi menjadi tetap, tetapi berubah sesuai dengan permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Selanjutnya yaitu penentuan kurs. Jadi mata uang suatu negara itu mirip dengan komoditas lainnya, dan kursnya berubah karena sejumlah faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut, seperti tingkat inflasi yang tinggi, dan ada juga faktor lain seperti neraca pembayaran, perubahan suku bunga, tingkat investasi, stabilitas, dan proses tata kelola. Selanjutnya kita masuk kepada kurs langsung dan kurs tidak langsung. Jadi kurs langsung ini banyaknya mata uang lokal yang kita perlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Dari sudut pandang entitas Indonesia, jadi kurs langsung ini dipandang sebagai besarnya rupiah yang kita peroleh untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Dengan rumus, kurs langsung sama dengan nilai setara rupiah per satu unit mata uang asing. Sedangkan kurs tidak langsung ini adalah kebalikannya. Jadi kurs tidak langsung ini menunjukkan banyaknya unit mata uang asing yang dapat kita peroleh dengan satu rupiah. Rumusnya juga kebalikannya, yaitu satu unit mata uang asing per nilai setara rupiah. Kita langsung masuk ke contoh saja. Jika diketahui 12.400 ini dapat diperoleh $1, maka kurs langsungnya yaitu kita masukkan ke dalam rumus 12.400 per 1, jadi kurs langsungnya itu 12.400. Sedangkan kurs tidak langsung dengan soal yang sama, rumusnya kan kita balikin dulu. Jadi 1 unit mata uang asing per nilai setara rupiah sama dengan 1 per 12.400. Jadi kurs langsungnya 0,000806. Selanjutnya itu perubahan kurs. Jadi perubahan kurs ini mengacu pada semakin menguatnya atau melemahnya mata uang dibandingkan dengan mata uang lain. Teman-teman bisa buka tabel pada buku halaman 6. Kita fokuskan pada tahun 2011, yaitu bulan Januari dan bulan Maretnya. Jadi di sini kita bisa lihat pada bulan Januari itu kurs langsung itu 9.032 rupiah, sedangkan pada bulan Maret itu 8.760. Jadi
Ini nih menunjukkan bahwa lebih sedikit mata uang rupiah yang kita perlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing atau $1. Jadi pada bulan Januari itu kita memerlukan 9.032 rupiah untuk mendapatkan $1. Sedangkan pada bulan Maret itu kita hanya memerlukan 8.760 untuk mendapatkan $1. Kita langsung masukkan ke contohnya. Jadi perusahaan Amerika ini menjual mobilnya seharga 25.000. Kita menggunakan kurs langsung pada bulan Januari atau bulan 1 yaitu 9.032. Dengan harga 25.000 kita harus mengeluarkan 225.800.000 untuk mobil tersebut. Sedangkan pada bulan Maret itu kurs langsung itu menjadi 8.760. Dengan harga yang sama, kita hanya perlu mengeluarkan 219 juta untuk mendapatkan mobil tersebut. Terjadi perubahan yang cukup besar di harga tersebut. Namun, dengan menguatnya rupiah memiliki juga dampak negatif pada perusahaan Indonesia. Contohnya yaitu perusahaan Indonesia ini menjual mesin senilai 100 juta. Jadi untuk menentukan nilainya, kita harus menentukan nilai setara mata uang asing. Dan tadi untuk menentukan nilai setara mata uang asing kita menggunakan kurs tidak langsung. Jadi di sini kurs tidak langsungnya pada bulan Januari itu adalah 0,001107 dengan harga 100 juta. Jadi nilai setara mata uang asingnya itu 11.070. Namun pada bulan Maret kurs tidak langsung itu naik menjadi 0,001141 dengan harga yang sama. Jadi nilai setara mata uang asing kita menjadi 11.410. Selanjutnya itu melemahnya rupiah. Antara bulan April dan Mei 2010 ini kurs ini meningkat dari 9.027 menjadi 9.167. Jadi ini nih menandakan bahwa nilai mata uang Indonesia itu turun terhadap dolar. Jadi melemahnya juga bisa kita lihat dari kurs tidak langsungnya yang juga mengalami penurunan. Ada beberapa poin yang perlu kita ingat dalam menguat dan melemahnya rupiah. Dengan menguatnya rupiah, maka lebih sedikit mata uang rupiah yang kita perlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Dan 1 rupiah memperoleh lebih banyak mata uang asing. Sedangkan dengan melemahnya rupiah, lebih banyak mata uang yang kita perlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing, dan 1 rupiah memperoleh sedikit mata uang asing. Selanjutnya, mengenai kurs spot dan kurs kini akan dijelaskan oleh teman saya Septi Anissa. Dipersilakan. Baiklah, mengenai kurs spot dan juga kurs kini. Kurs spot itu merupakan kurs yang digunakan dalam penyerahan segera suatu mata uang. Sedangkan kurs kini merupakan kurs spot pada tanggal laporan posisi keuangan suatu entitas. Berikutnya, kurs forward itu adalah kurs untuk pertukaran uang di masa mendatang. Kurs forward pada masa tanggal tertentu tidak sama dengan kurs spot pada tanggal yang sama. Selisih antara kurs spot dengan kurs forward pada suatu tanggal tertentu dinamakan sebagai spread. Yang spread ini memberikan informasi tentang kemungkinan penguatan atau perlemahan suatu mata uang. Sebagai contohnya, diasumsikan kurs spot dari euro adalah Rp12.490 dan kurs forward pada tanggal jatuh tempo 30 hari adalah Rp12.270, di mana bisa kita lihat bahwa spreadnya yaitu Rp220 didapatkan dari selisih Rp12.490 dikurang Rp12.270. Karena kurs forward nilainya lebih rendah dari kurs spot, maka ini memberikan ekspektasi bahwa rupiah menguat terhadap euro dalam 30 hari ke depan. Berikutnya, transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing ini merupakan aktivitas ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang selain mata uang pencatatan suatu entitas. Transaksi ini berupa yang pertama pembelian atau penjualan barang atau jasa, dapat berupa ekspor atau impor di mana harganya dinyatakan dalam mata uang asing. Yang kedua, utang atau piutang pinjaman dalam mata uang asing. Yang ketiga, pembelian atau penjualan forward exchange contract. Yang keempat, pembelian atau penjualan unit mata uang asing. Berikutnya, untuk tujuan pelaporan keuangan, transaksi dalam mata uang asing harus ditranslasikan ke dalam mata uang pelaporan yang digunakan oleh perusahaan.
Selain itu, setiap tanggal laporan posisi keuangan, saldo akun yang dinyatakan dalam mata uang selain mata uang pelaporan suatu entitas harus disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kurs selama periode tersebut sejak tanggal laporan posisi keuangan terakhir atau sejak tanggal transaksi mata uang asing jika transaksi tersebut terjadi pada periode yang bersangkutan. Berikutnya, sebagai contoh, untuk transaksi mata uang asing ini, diasumsikan bahwa suatu perusahaan Indonesia memperoleh 5.000 euro dari bank pada tanggal 1 Januari 2011 untuk digunakan dalam pembelian barang di masa depan ke perusahaan Jerman. Kurs langsungnya sebesar 14.200 rupiah setara dengan 1 euro, sehingga perusahaan dapat membayar bank sebesar 71 juta untuk 5.000 euro. Cara perhitungannya yaitu nilai setara rupiah sama dengan unit mata uang asing dikalikan dengan kurs langsungnya. Jadi 5.000 euro dikalikan dengan 14.000 rupiah dapat hasilnya 71 rupiah. Ayat jurnal untuk mencatat pertukaran mata uangnya, yaitu nilai mata uang asing pada kas sebesar 71 juta. Berikutnya, pada tanggal 1 Juli 2011, kurs sebesar 14.100 setara dengan 1 euro. Kemudian, bisa kita lihat pada tanggal 1 Juli semakin sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh 1 euro dibandingkan pada tanggal 1 Januari 2011. Jika rupiah menguat, maka euro akan melemah. Dengan memiliki euro selama euro tersebut melemah terhadap rupiah, maka perusahaan mengalami kerugian transaksi atas mata uang asing. Di mana perhitungannya nilai rupiah setara dengan 5.000 euro pada tanggal 1 Januari, yaitu 5.000 euro dikali 14.000 sama dengan 71 juta. Kemudian pada tanggal 1 Juli, 5.000 euro dikali 14.100 rupiah sama dengan 71.500.000. Hasil selisihnya yaitu 500.000 dicatat sebagai kerugian transaksi mata uang asing. Berikutnya, ayat jurnal penyesuaian untuk mencatatnya pada tanggal 1 Juli yaitu kerugian transaksi mata uang asing 500.000 di debit pada nilai mata uang asing 500.000 di kredit. Kerugian transaksi mata uang asing atau selisih kurs disebabkan oleh transaksi mata uang asing dan dimasukkan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Akun unit mata uang asing dilaporkan sebesar 70.500.000 pada tanggal laporan posisi keuangan setara dengan rupiah pada tanggal tersebut. Dari contoh, kita ketahui bahwa perusahaan Indonesia menggunakan rupiah sebagai mata uang utama dalam melakukan fungsi keuangan dan operasi utamanya. Ini disebut sebagai mata uang fungsional. Selain itu, perusahaan Indonesia juga menyiapkan laporan keuangannya dalam rupiah sebagai mata uang pelaporan. Setiap transaksi yang dinyatakan dalam mata uang selain rupiah memerlukan translasi menjadi nilai setara rupiah. Berikutnya, untuk transaksi ekspor dan juga impor mata uang asing, utang piutang yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing suatu entitas luar negeri harus diukur, dan yang dinyatakan dalam mata uang asing harus diukur dan dicatat oleh entitas luar negeri dalam mata uang yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya, yaitu rupiah. Kurs yang relevan bagi penyelesaian transaksi dalam suatu mata uang asing adalah kurs spot pada tanggal penyelesaian. Pada saat transaksi diselesaikan, utang atau piutang dalam unit mata uang asing harus disesuaikan dengan nilai setara dengan rupiah. Jika laporan keuangan disusun sebelum utang dan piutang dalam mata uang asing tersebut dilunasi, maka saldo akun utang atau piutang tersebut harus disesuaikan pada tanggal laporan posisi keuangan dalam setara rupiah menggunakan kurs ini pada laporan posisi keuangan. Berikutnya, gambaran umum atau akuntansi untuk transaksi impor atau ekspor dalam mata uang asing. Yang pertama, pada tanggal transaksi, yaitu mencatat transaksi pembelian atau penjualan pada nilai setara mata uang asing menggunakan kurs langsung
tunai pada tanggal tersebut. Yang kedua, tanggal laporan posisi keuangan menyesuaikan utang atau piutang menjadi nilai setara rupiah pada akhir periode menggunakan kurs langsung sekarang. Mengakui keuntungan atau kerugian sebagai akibat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan laporan posisi keuangan. Kemudian yang ketiga, pada tanggal penyelesaian, pertama menyesuaikan utang atau piutang dalam mata uang asing setiap perubahan kurs antara laporan posisi keuangan dengan tanggal penyelesaian dan mencatat keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi. Kemudian mencatat penyelesaian utang atau piutang dalam mata uang asing tersebut. Berikutnya, ilustrasi transaksi pembelian dari luar negeri. Pada tanggal 1 Oktober 2011, PT Induk Perusahaan Indonesia memperoleh barang secara kredit dari Tokyo Industries, perusahaan Jepang sebesar 160 juta atau setara dengan 2 juta yen. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2011, PT Induk menyusun laporan posisi keuangan pada akhir tahun 31 Desember 2011. Lalu pada tanggal 1 April 2011 dilakukan penyelesaian atas utang. Berikutnya, untuk kurs spot langsung, nilai setara rupiah sama dengan 1 yen, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2011, nilai setara dengan 1 yen itu sama dengan 80 rupiah, yaitu pada saat tanggal transaksi. Kemudian, pada tanggal 31 Desember 2011, 1 yen setara dengan 90 rupiah, yaitu pada tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian pada tanggal 1 April 2012, 1 yen setara dengan 86 rupiah pada tanggal penyelesaian utang. Berikutnya, ini adalah penjelasan mengenai ilustrasi contoh yang tadi. Pada tanggal 1 Oktober 2011, pembelian dicatat di pembukuan PT Induk nilai setara rupiah dari 2 juta yen. Pada tanggal tersebut sebesar 160 juta, di mana 2 juta yen dikalikan dengan 80 rupiah. Lalu pada tanggal 31 Desember 2011, utang dalam mata uang asing harus disesuaikan menjadi nilai setara rupiah. Kurs langsung yang meningkat sejak tanggal pembelian menunjukkan bahwa rupiah melemah terhadap yen. Oleh karena itu diperlukan 180 juta untuk memperoleh 2 juta yen, di mana cara mencarinya 2 juta yen dikali dengan 90 rupiah. Peningkatan kurs ini menyebabkan pengakuan kerugian transaksi mata uang asing sebesar 20 juta, yaitu 20 juta dikalikan selisih antara 90 rupiah dengan 80 rupiah. Jika transaksi dinyatakan dalam unit mata uang asing yen, sedangkan transaksi dinyatakan dalam rupiah, maka tidak ada jurnal yang dibuat, karena PT Induk mempunyai liabilitas sebesar 160 juta yang tidak bergantung dengan nilai kurs. Kemudian pada tanggal 1 April 2012, jika utang dinyatakan dalam rupiah, maka tidak perlu penyesuaian, sementara liabilitas dilunasi sebesar 160 juta, sebesar dengan utang awalnya. Namun jika dinyatakan dalam unit mata uang asing, maka harus disesuaikan lagi dengan nilai rupiah yang berlaku. Rupiah menguat antara tanggal 31 Desember 2011 dan 1 April 2012. Artinya ada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 8 juta. Cara mencarinya 2 juta yen dikalikan selisih antara 90 rupiah dikurang dengan 86 rupiah. Ini diakui untuk perubahan kurs sejak tanggal laporan posisi keuangan. Pada akhirnya PT Induk melunasi liabilitas 2 juta yen sebesar 172 juta dengan kurs spot 2 juta yen dikali dengan 86 rupiah. Untuk key account-nya atau akun T untuk hutang usaha pada tahun 2011, tanggal 1 Oktober dicatat utangnya sebesar 160 juta, di mana nilai kurs saat itu ada 80 rupiah dikali dengan 2 juta yen. Kemudian pada tanggal laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember,
itu mencatat 2 juta yen dikali dengan selisih antara Rp90 dikurang dengan Rp80. Hasil dari 160 juta dikurang dengan 20 juta tadi merupakan saldo pada tanggal 31 Desember, yaitu 180 juta, didapat dengan 2 juta yen dikali dengan Rp90. Lalu pada tahun 2012, 1 April, pada tanggal 1 April, terdapat selisih sebesar 8 juta. Hal ini karena perubahan kurs, yaitu Rp86 dikurang Rp90. Kita kalikan dengan jumlah utang, yaitu 2 juta yen. Dan pada tanggal 1 April tersebut dilakukan penyelesaian utang, sedangkan nilai kursnya pada saat itu adalah Rp86. Kita kalikan dengan jumlah utangnya 2 juta yen, sama dengan 172 juta. Setelah ditotalkan, maka dapat hasilnya 180 juta rupiah. Hingga saldo pada tanggal 2 April itu sebesar Rp0 karena antara debit dan kreditnya sudah sama. Berikutnya, jurnal pada tanggal 1 April 2012. Unit mata uang asing pada kas sebesar 172 juta, yaitu sebesar utangnya diselesaikan. Kemudian utang usaha pada keuntungan transaksi mata uang asing dan unit mata uang asing, di mana utang usahanya 180 juta, keuntungannya dicatat 8 juta, dan unit mata uang asingnya yang dikeluarkan sebesar 172 juta. Berikutnya, untuk perbandingan air jurnal perusahaan Indonesia untuk transaksi pembelian dari luar negeri. Kalau misalnya dia dari awal sudah tercatat dalam rupiah, maka untuk utang itu sama, yaitu persediaan pada utang sebesar 160 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2011, itu untuk jika sudah didenominasi dalam rupiah, itu tidak perlu lagi ada jurnal, karena tidak perlu lagi ada penyesuaian kurs di sana. Tapi kalau misalnya dia didenominasi dalam yen Jepang, maka jurnalnya yaitu rugi transaksi mata uang asing pada utang usaha sebesar 20 juta. Cara mencarinya yaitu 180 juta, 2 juta yen dikali dengan Rp90, dikurangi dengan 160 juta dari 2 juta yen dikali dengan Rp80, dapat selisihnya 2 juta rupiah. Kemudian, berikutnya, untuk ayat jurnal pada tanggal 1 April, pada tanggal penyelesaian, jika didenominasi dalam yen Jepang, maka ayat jurnalnya yaitu utang usaha pada keuntungan transaksi dan mata uang asing. Utang usaha tercatat selisihnya sebesar 8 juta. Dan juga 180 juta. Utang usaha pada keuntungan transaksi dan juga mata uang asing. Utang usaha selisihnya yaitu 8 juta dan keuntungan transaksi mata uang asing selisihnya 8 juta, dicatat sebesar nilai tersebut. Jadi utang usahanya berkurang berarti ya? Apa, Bu? Utang usahanya berkurang apa bertambah itu? Bukan, Bu. Ini untuk selisih pada saat pencatatan. Oke, jadinya berkurang ya? Iya. Lalu untuk jurnal kedua, unit mata uang asing pada kas sebesar nilai yang dibayarkan pada saat nilai kurs Rp86. Kita kalikan dengan
jumlah utangnya 2 juta yen, maka yang dibayar hanya 172 juta rupiah. Berikutnya, perbandingan jurnal perusahaan. Kalau pada tanggal 1 April 2012, pada saat tanggal penyelesaian, kalau sudah dicatat dalam rupiah, maka tidak ada perubahan. Berapa hutangnya segitu dibayarkan. Tapi kalau misalnya dia dicatat menggunakan kurs mata uang asing, tentu ada penyesuaian kursnya, sehingga hutangnya berkurang menjadi 172 juta dicatat dengan utang usaha di debit 172 juta dan di kredit unit mata uang asing 172 juta. Kemudian kesimpulan dari ilustrasi yang tadi, yang pertama, jika transaksi dilakukan dalam rupiah, maka PT Induk tidak memiliki exposure kurs mata uang asing. Tokyo Industries menanggung risiko exposure mata uang asing. Yang kedua, jika transaksi dilakukan dalam yen, maka PT Induk memiliki risiko kurs mata uang asing. Yang ketiga, aset dan liabilitas yang dinyatakan dalam unit mata uang asing harus dinilai pada nilai setara dengan rupiah, dan keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing yang terjadi harus diakui pada laporan laba rugi periode berjalan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dilanjutkan dengan diskusi, dihandle sama moderator. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman semua, bisa menghidupkan mikrofonnya untuk bertanya. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Ya, silakan Agustina Atika. Baiklah, perkenalkan nama saya Agustina Atika dari kelompok 13. Terima kasih. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan slide 3 yang sudah ditayangkan tadi. Jadi pertanyaan proses translation atau penjabaran. Jadi yang ingin kita tanyakan, apabila nanti ada transaksi dalam bentuk mata uang asing, apakah transaksi tersebut harus kita lakukan proses penjabaran atau translation, dan seberapa spesifik pengaruhnya terhadap keuntungan dan juga kerugian kita terhadap laporan keuangan yang kita susun. Karena kan kalau menurut Ika, kenapa harus dijabarkan lagi gitu? Karena kan sebenarnya kita bisa menggunakan mata uang dari negara yang bersangkutan. Jadi nanti kalau misalnya kita menghitung kerugian atau keuntungannya itu pada saat tanggal atau tahun yang bersangkutan, kita bisa lihat kursnya gitu. Terus kita bisa tahu keuntungan atau kerugiannya. Dan kenapa dari awal kita harus melakukan proses penjabaran tersebut? Terima kasih. Mungkin dicukupkan 3 dulu ya. Siapa 2 lagi baru nanti dijawab. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 9. Anggi kurang jelas suaranya, dekatkan sedikit lagi. Masih jauh. Iya. Dulu ya Bu, sebentar.
Gimana, Anggi? Udah bisa terdengar, Bu? Nah, sip. Jadi tadi di slide 5 ada dijelaskan bahwa kurs berubah karena faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, salah satunya inflasi. Bisa dijelaskan kenapa inflasi mempengaruhi mata uang tersebut? Terima kasih. Baik, berikutnya apakah ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi. Kalau belum ada, jawab dulu aja, nggak apa-apa. Baik, pertanyaan nomor 1, yaitu yang ditanyakan oleh Agustina Atika, akan dijawab oleh Hesti Adriana Kakak. Baik. Baik, pertanyaan Agustina Atika tadi mengenai fungsi dari penyajian tersebut ya, atau translasi. Jadi dijelaskan kembali bahwa translasi ini kan adalah penyajian mata uang asing ke dalam bentuk rupiah sebelum kita catat ke dalam pembukuan dan dimasukkan kembali ke dalam laporan. Jadi sebagai keperluannya sebagai akuntan, jika kita tidak melakukan translasi tersebut, maka itu akan ada pengaruhnya terhadap aktiva dan kewajiban kita. Aktiva ini bisa kita sebut sebagai piutang ya, piutang dan kewajiban kita yaitu utang. Jadi jika ada perubahan kurs dan tidak ditranslasikan, maka aktiva dan kewajiban tersebut akan berubah dan tidak akan tetap nilainya di laporan keuangan kita. Contohnya aja nih, misalnya utang kita catat dalam bentuk dolar ya kan, sebesar 20.000 misalnya. Dan kurs mata uang dolar itu kan berubah ya, misalnya awalnya 12.000 menjadi 13.000. Dan tentu saja itu mempengaruhi nilai utang kita di laporan keuangan. Jadi maka sebagai seorang akuntan kita harus wajib melakukan translasi tersebut. Dan ada tujuan lainnya seperti kayak kan laporan keuangan itu kan nanti akan dibaca oleh pemegang saham, oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi pihak-pihak yang berkepentingan itu akan lebih mudah untuk memahami karena ada persamaan mata uang di dalam tersebut. Mungkin ada tambahan dari Kak Septi? Ya, seperti yang disampaikan oleh Hesti tadi, kalau misalnya tujuan dari dilakukan translasi ini tuh sebenarnya untuk tujuan pelaporan keuangannya gitu, supaya lebih mudah dimengerti. Apalagi kurs ini kan dia berubah-ubah gitu. Kalau dari awal sudah kita catat dalam mata uang asing aja, kita nggak bisa melihat perubahannya tuh seperti apa gitu. Apalagi kalau misalnya perusahaan Indonesia dicatat dalam rupiah. Kalau dia catat dalam mata uang asing dalam laporan keuangannya, otomatis dia nggak tahu berapa perubahannya. Perubahan nilai kurs itu tuh menyebabkan kerugian atau keuntungan buat dia. Terima kasih. Oke, Ibu lengkapi ya. Anda masih ingat laporan posisi keuangan? Apa perbedaan laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi dari sisi penanggalan? Jawaban Hesti tadi tepat, tapi kurang penekan. Jadi begini, untuk laporan laba rugi itu adalah posisi dari Januari sampai dengan akhir periode, ya, berapa laba kita dalam tahun tersebut. Tapi kalau posisi keuangan enggak,
posisi keuangan menggambarkan aset kita, utang kita, dan ekuitas kita pada tanggal tersebut. Jadi aset Anda tanggal 30 belum tentu sama dengan aset Anda tanggal 31. Ya. Jadi ketika Anda melaporkan, kita harus lapor nih, tanggal 31 kita posisi kita di mana? Berapa aset kita tanggal 31, berapa utang kita tanggal 31, berapa lagi ekuitas tanggal 31, maka kita harus bikin penyesuaian. Ya. Nah, penyesuaian ini diperlukan juga untuk transaksi yang menggunakan kurs mata uang asing. Ya, kalau Anda pakai kurs lama, kira-kira menggambarkan posisi keuangan saat itu tidak? Tentu tidak, ya. Nah, kita perlu adjust, kita perlu sesuaikan. Kurs saat itu berapa? Itu gunanya. Bukan sekedar untuk kasih lihat, enggak. Ada kepentingan di sana. Kalau ada investor baru mau masuk, dia kan mau lihat, ini kondisinya gimana nih sekarang. Oh, ternyata utang dolarnya banyak, kondisi ekonomi lagi buruk. Nah, ini bahaya nih, ya kan? Ini nanti ini piutang segini nih manis aja nih, tapi aslinya ini udah mengalami penurunan. Jadi mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Oke? Paham ya? Oke. Oke, lanjut. Terima kasih, Bu. Ya. Pertanyaan kedua yaitu dari Anggi Pratiwi tadi yang mengenai inflasi yang akan mempengaruhi kurs. Sebelumnya Septi akan coba menjawab kenapa inflasi itu tuh mempengaruhi penentuan kurs. Karena kenaikan di sini kan dijelaskan kalau inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang akan mempengaruhi penurunan nilai mata uang. Artinya kalau misalnya rupiah melemah, maka artinya unit mata uang asing itu tuh menguat. Begitu pula sebaliknya. Kalau misalnya nilainya itu tidak stabil, maka itu juga akan mempengaruhi berapa nilai kurs yang ada. Mungkin ada tambahan dari Kak Yati? Ya, mungkin mungkin izin menambahkan sedikit. Jadi inflasi ini kan keadaan di mana harga itu menjadi naik ya dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, berarti tandanya nilai mata uang kita itu sedang mengalami penurunan. Nah, jadi karena harga barang yang lagi tinggi, otomatis masyarakat itu lebih memilih untuk membeli dari luar gitu ya. Jadi memilih membeli impor barang gitu. Jadi dampaknya itu terhadap ekspor kita kan menjadi turun ya kan, dan permintaan atas mata uang asing tersebut, permintaan terhadap mata uang kita juga akan menjadi turun seperti itu. Nah, Kak. Baik, bagaimana Anggi? Terima kasih kepada kelompok ini. Oke, Anggi ya. Kalau kata-kata inflasi itu harusnya kan sebenarnya udah khatam dari semester 2 lah ya. Kaitannya kan dengan mikro makro ya. Tapi juga udah dijabarkan di awal alasan mengapa ada kurs kan sama Hesti apa seperti tadi. Oke, cukup clear ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang nggak bertanya ini udah paham sekali atau bagaimana? Oke, jika tidak ada, boleh silakan pemateri ditutup dulu. Ibu lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok berapa ini? Kelompoknya Sep